Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi bahasa Indonesia. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Sebelumnya Ustazah pernah membahas teks eksplanasi ini berisi 3 bagian, yaitu pembukaan atau pernyataan umum, bagian kedua berisi tentang sebab akibat atau fakta-fakta, dan bagian ketiga berisi tentang kesimpulan atau interpretasi. Teks eksplanasi digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, baik sosial maupun fenomena alam. Dan ini ada 3 jenis teks eksplanasi, yaitu teks eksplanasi fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Contoh teks eksplanasi sosial yang pertama, salah satu tujuan teks eksplanasi yaitu menjelaskan mengapa fenomena bisa terjadi dan sebab akibat peristiwa tersebut. Sehingga fenomena yang terjadi tidak hanya dilihat sekilas saja, tetapi seharusnya kita jadikan contoh atau pelajaran. Sehingga bisa didapatkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang mengandung proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Contohnya yang akan kita bahas yaitu teks eksplanasi sosial mengenai kemiskinan. Bagian pertama yaitu pernyataan umum. Contohnya kita akan bahas, mendengarkan bacaan berikut. Kemiskinan merupakan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Umumnya, masyarakat miskin biasa tinggal di gubuk, kolong jembatan, bantaran kali. Tak jarang masyarakat miskin membangun sendiri rumah di atas tanah milik negara. Kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan banyak negara berkembang yang mempunyai masalah ini. Itu tentang kemiskinan. Bagian kedua, terjadinya sebab akibat. Dalam pembahasan teks eksplanasi berikut, saja bacakan sebagian. Kemiskinan terjadi karena beberapa faktor, salah satunya yaitu keterbatasan kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bangkrut, musibah, perbudakan, struktur sosial juga menjadi faktor penyebabnya. Struktur sosial dan perilaku menjadi dominasi faktor masalah kemiskinan. Perilaku konsumtif, gengsi, pengeluaran uang tidak sesuai dengan pemasukan juga termasuk. Faktor struktur sosial mengarah kepada masalah turun-temurun, terutama masalah pendidikan orang miskin. Bagian ketiga, interpretasi. Seharusnya di Indonesia tidak perlu ada kemiskinan jika kita bisa dan mau menerima serta bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Sifat-sifat buruk seperti yang disebut di atas harus kita hilangkan, dan kerjasama pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Untuk selanjutnya, bahasan berikutnya yaitu kita akan menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan sebagaimana yang pernah kita bahas. Contohnya, menurutmu jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana balon bisa melayang di udara? Setelah kita mengetahui informasi penting dari teks eksplanasi yang kita buat kesimpulan, maka kita bagaimana caranya menyampaikan informasi penting itu dari sebuah teks eksplanasi. Caranya, informasi penting yang sudah kamu lakukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain, dan saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, intonasimu jelas, tidak menimbulkan makna ganda. Baik anak-anak, nanti kalian coba baca di halaman 50, teks eksplanasi yang berjudul Aku Cinta Produksi Indonesia. Kemudian nanti kalian tentukan informasi dari paragraf pertama sampai paragraf kelima dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang nanti jawabannya itu ada di paragraf tersebut.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.